Viral video Korea International Ustazah Haji Nadia Hawasi dari Tangerang, Banten. Nampak ustaz dengan kopiah tiba-tiba menyawernya ketika sedang melantunkan salah satu surat dalam Al-Quran di acara Maulid Nabi Muhammad SAW dengan duduk di panggung. Selain itu juga seorang laki-laki parubaya lainnya juga naik ke panggung menaruh uang untuk diselipkan di jilbab, tepat di jidat Nadia. Kemudian menyusul seorang jamaah perempuan naik ke panggung juga memberikan uang. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Khalil Nafis menyebut hal seperti itu keliru. Menurutnya hal itu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran sehingga patut untuk ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras omben, ompong yoben. Alhamdulillah, saya senang ketika banyak pihak bersuara keras pada kejadian seorang qori'ah disawer. Saya sulit mengerti kenapa baca Al-Quran disamakan dengan acara dangdutan. Ini yang mesti kita cermati bersama. Kadang permisifnya kita pada aktivitas ibadah yang tidak pada tempatnya membuat masyarakat melakukan tindakan yang tidak pantas. Memang menyawer seorang qori'ah tidak dosa, namun itu tidak pantas. Masyarakat itu mencontoh tokoh-tokohnya yang juga sering melakukan ketidakpantasan. Bahkan qori internasional asal Tangerang bernama Ustazah Nadia Hawasi bukan hanya kesal. Beliau menegur panitia secara langsung. Dalam video yang viral, tampak dua orang yang menyawer saat beliau membaca Al-Quran. Lebih kurang ajar, salah satunya menyelipkan uang di kerudungnya. Siapa saja tokoh yang bersuara keras soal ini? Apa kebiasaan publik yang juga turut mendorong perilaku sawer pada qori? Tokoh yang perilakunya juga tidak pantas. Simak Om Ben, Opini dan Beni episode akhir pekan. Sebenarnya perilaku sawer ini pernah terjadi sebelumnya dan juga sudah diingatkan. Semestinya hal begini ini kecil kemungkinan terjadi kembali. Karena jika ada pembacaan ayat suci Al-Quran, seorang muslim yang baik disunahkan untuk mendengarkan dengan seksama. Bukan hanya itu, biasanya qori juga berada di panggung sendirian, khusyuk melantunkan firman-firman Allah. Makanya perilaku yang terjadi pada acara Maulid Nabi di Tangerang, Banten itu menunjukkan bahwa pemahaman maupun pendidikan tentang etika dan adab seseorang muslim perlu digalakkan kembali. Jika kepada seorang qori yang sedang melantunkan ayat suci Al-Quran saja niradab, bagaimana dengan kehidupan sehari-harinya? Meningkatnya suasana beragama Islam di Indonesia ini memang pantas disambut baik. Kita tentu ingat, hingga medio tahun 1090-an, masih jarang orang memakai hijab. Dulu orang pakai hijab jika mau pengajian, mau sowan Pak Kiai, mau mengaji, dan kegiatan keagamaan lainnya. Sekarang, orang mau nonton konser saja berhijab. Tidak ada salahnya, sama sekali tidak ada salahnya. Dan yang perlu diperhatikan, hijab sudah melekat menjadi pakaian dan memenuhi ajaran agama penutup aurat. Sebuah perubahan yang signifikan dan baik. Namun apakah cara berhijab seorang muslimah di Indonesia sudah benar? Tentu penilaian benar dan tidaknya kembali ke diri masing-masing. Ini bukan dalam rangka membenarkan atau menyalahkan cara berhijab. Jujur,
Jujur saya sering risih ada orang bercadar main di tempat permainan anak-anak di mal, atau berhijab namun berpakaian ketat menonjolkan lekuk tubuhnya. Apakah yang begitu-begitu bagi mereka tetap merasa nyaman? Atau kadang di jalanan ada perempuan memakai hijab ukuran besar, kewer-kewer, tersapu angin. Bukankah itu juga membahayakan orang lain atau menutup lampu sen kendaraan? Jadi mau belok kemana pengendara belakangnya tidak tahu. Saya tidak mempersoalkan hijab besarnya. Silahkan bagi mereka yang meyakini menggunakan kerudung besar, termasuk yang mau menggunakan cadar. Itu keyakinan masing-masing. Tapi mestinya mari kita introspeksi kepantasan dan pandangan umum. Para tokoh agama, ustadz, pak kiai, ulama, dai, saya rasa punya tugas besar membenahi terutama etika dan adab para umat muslim di Indonesia. Termasuk sempat ada tren baca Al-Quran di jalanan pas Ramadan tahun lalu. Awalnya sekelompok kecil, orang yang memang digerakkan melakukan tadarus di Malioboro, Yogyakarta. Kemudian diikuti kota-kota lain seperti Bandung, Padang, dan tempat lainnya. Mereka duduk di halaman atau di taman kota, trotoar, dan lain sebagainya. Memang tadarus atau baca Al-Quran di jalanan itu tidak dosa. Si pembaca dapat pahala. Tapi kalau beramai-ramai begitu, tidakkah malah menistakan Al-Quran? Kenapa? Orang di jalanan itu beraktivitas sehingga mengganggu jalanan. Apakah dibenarkan beribadah namun mengganggu orang lain? Nah, yang soal-soal begini, para tokoh agama diam saja. Kalau soal khori disawer, ada Pak Anwar Abbas dan Pak Khalil Nafis dari MUI yang berkomentar. Belum ulama di tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang menyoroti hal yang sama. Bagaimana dengan gerakan tadarus di jalanan? Mengapa diam saja? Jangan dikira orang yang berlalu lalang di jalanan tanpa pegang Al-Quran itu tidak beribadah. Pikirannya jangan sesempit itu. Ibadah tidak selalu di tempat ibadah dan pegang Al-Quran. Ada yang bekerja demi menafkahi keluarga. Ada yang sedang cari lowongan pekerjaan. Ada guru yang mau mengajar. Ada yang mau menjenguk keluarganya. Ada yang niat bersilaturahmi. Semua juga mengandung ibadah. Bisa jadi ada orang kaya yang sedang berputar-putar mau membagikan sedekahnya juga. Ada juga perilaku orang aneh. Orang aneh sholat di jalanan. Bahkan di tengah jalan itu muncul karena gairah berislamnya tidak dipandu dengan benar. Banyak muslim yang hanya fokus dengan Tuhannya. Dan kenapa begitu? Karena pikiran mereka Allah yang bisa memberikan surga. Atau ceramah-ceramah yang memaki, menghasut, menghina, sumpah serapah seperti Sugi Nur. Aneh sekali sebagai muslim Indonesia menyukai Sugi. Termasuk juga mendengarkan ceramah Alfian Tanjung, Yahya Waloni, atau Irina Handono, dan lain sebagainya. Pengurus MUI seharusnya membenahi itu semua. Tegur mereka yang suka memberi ceramah provokatif, atau topik kajian agama lain, atau hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mana berani itu Pak Anwar Abbas atau Pak Khalil Nafis menegur, apalagi mengingatkan Habib Rizik. Di Indonesia ini
kita beragama dengan bebas. Tentu tanpa melanggar aturan. Tapi semestinya Islam sebagai agama mayoritas tidak kemudian berbuat sewenang-wenang. Apalagi pada umat agama lain. Miris rasanya. Mari benahi cara beragama kita. Mari benahi cara beragama kita dengan baik. Sampai di sini dulu Om Ben. Opini dan Beni. Simak Om Ben episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.